kali ya. Kayak mundur ya. Kali ya. Nggak lama-lama ya. Iya. Lagi spesial bagi foto. Oke ya. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Menko Polhukam. Kan permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Tadi Pak Susmenko tanya angka utangnya nggak Pak? Oh, semua saya jelaskan. Saya jelaskan. Lo jangan foto gue manggil-manggil, bayar lo. Untuk update-nya soal Duitnya gue cuciin 359 triliun. Pak, berarti tadi bukan meminta tolong memo atau surat ke Kemenko Polhukam? Putra cepat banget Pak pertemuannya. Ya cepat karena elementary pendahuluan. Berarti bukan soal minta tolong memo atau surat gitu ya, Pak? Oh enggak. Beliau ingin menanyakan permasalahan dan insya Allah apakah hari ini atau besok saya akan dipanggil langsung Pak Mahfud. Nanti tanya Pak Mahfud yang lebih jelas. Pak, soal update yang itu utang. Katanya Bapak yang berhutang itu gimana Pak? Kayaknya lu orang udah pada dapat berita acara kesepakatannya, jangan belaga lagi. Udah lu baca di situ aja. Pak, katanya 700 M Pak utangnya Pak CMNP ke negara Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700 M gua kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Lagi itu harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup ke. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti kan Bapak apa namanya kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu Bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Mana sini Pak? Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Ya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula bos, ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wasyukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Tapi bikin kapok itu sampai di jalan tol nggak sih Pak? Nggak pernah kapok. Negara tercinta masih baik dan masih banyak orang-orang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Nanti Untuk kepastian hukumnya Pak diharapkan sampai Oh kapan itu? pasti dong. Ya, Beberapa waktu biarpun yang Bapak langit idealin, runtuh, hukum harus ditegakkan. Kan Harapannya gitu. berapa lama Pak untuk kasus ini terselesaikan dengan baik oleh negara Pak? Ini udah 25 tahun. Harapannya sooner the better. Ya kan. Kalau nanti ternyata lama juga, ya sudah lah. Apa boleh buat? Kita kan nggak berani melawan negara, mana berani kita. Jadi Pak, upaya kalau hukum misalnya lanjutannya 2024, Pak kalau status Lu jangan bobo 2024 lu apaan lu? kalau Presiden kasusnya jalan ganti di gitu, tempat Pak. upaya hukum lanjutannya akan seperti apa Pak? Udah nggak ada. Upaya hukum lanjutan kan sudah selesai. Ya kan. Dan saya paling ngadu ke Tuhan, masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta, kita harus jaga bersama. Udah ngadu Presiden Tuhan. ganti Juf, gimana? kalau Kalau nanti presiden ganti masih mau Oh tetap iya dong, mengajukan. ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara, bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya kalau ini Pak, yang kemarin kayak kadang selalu disangkut pautkan nih Pak Yusuf sama keluarga Centana waktu itu Ya gimana bisa namanya Pak? diperiksa, kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi, gitu kan? Ya, Nggak ada afiliasi sama keluarga Centana ya? tidak ada. Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif.
Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800 M tapi 179? 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Berapa tuh Pak? 800 M? 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap bayarlah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol? Berarti saat ini 800 M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti dikalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya bisa 600 M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400 M, 389 sesuai berita acara. Nanti dipanggil lagi nggak Pak di kantornya Pak Mahfud? Pak Mahfud panggil lagi nggak setelah ini? Jadi kapan Pak dipanggil Pak Mahfud? Minggu ini ya Pak? Belum. Apa nih Pak? Sore Pak dipanggil lagi Pak. Jam 4 sore dipanggil Pak. Pak, foto dulu Pak, agak maju dulu Pak. Tapi mau Pak wawancara sama Bloomberg eksklusif. Jam 4 sore ya Pak? Pak Yusuf tangannya dilambaikan. Ah, lagi. Bener. Jam 4 nanti Pak. Di mana Pak? Cepat. Di mana Pak? Sini. Di sini jam 4 Pak ya. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Kartu nama Kita doain aja ya. Oke. kembali lagi Pak ya. Iya. Saya ikut Pak. Makanya Oh jangan, enggak ya? jangan ditulis dulu kalau mau berita. Makanya kita swap foto dulu nih Pak. Swap foto dulu Pak. Terima kasih. Hari ini jam 4 sore Pak? Yusuf Hamka tidak pernah fitnah orang. Insya Allah saya tetap amanah ya. Kalau orang-orang yang fitnah biar aja yang. Pak sekali lihat sini Pak. Pak, dadah Pak. Belakang Pak. Belakang Pak. Cerdas bos. cerdas. Ini anak SD. Izin Pak, soal 30 soal yang 3 Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya nggak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya tinggal katanya pembayarannya. Kemenkeu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkeu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu yang dikasih Polhukam, dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya jadi verifikasi itu dan sudah membuat kesimpulan yang harus dibayar ini yang tidak sudah dikasihkan. Sudah dikembalikan berarti. Iya, karena Menteri Keuangannya kan minta kepastian, sudah saya kasih bayar. Jadi utang. Tahu. 349 triliun itu kapan Pak Haji? Nggak tahu, nggak pernah dengar. Nggak lama-lama ya. Iya. Lagi spesial bagi foto. Oke ya. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Menko Polhukam. Kan permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Tadi Pak Susmenko tanya angka utangnya nggak Pak? Oh, semua saya jelaskan. Saya jelaskan. Lo jangan foto gue manggil-manggil bayar lo. Untuk update-nya soal Duitnya gue cuciin 349 triliun. Pak, berarti tadi bukan meminta tolong memo atau surat ke Kemenko Polhukam. Putra cepat banget Pak pertemuannya. Ya cepat karena elementary pendahuluan. Berarti bukan soal minta tolong memo atau surat gitu ya Pak? Oh enggak. Beliau ingin menanyakan permasalahan dan insya Allah apakah hari ini atau besok saya akan dipanggil langsung Pak Mahfud.
Nanti tanya Pak Mahfud yang lebih jelas. Pak, soal update yang katanya bapak yang berhutang itu gimana Pak? Kayaknya lu orang udah pada dapat berita acara kesepakatannya, jangan belaga lagi. Udah lu baca di situ Pak, aja. katanya 700 M Pak utangnya Pak, CMNP ke negara Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700 M gua kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Bagi itu harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup ke. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti kan bapak apa namanya kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau bapak perusahaan bapak nggak berutang gitu bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula bos, ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wasyukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Tapi bikin kapok itu sampai di jalan tol nggak sih Pak? Nggak pernah kapok. Negara tercinta masih baik dan masih banyak orang-orang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Nanti kepastian hukumnya Pak diharapkan sampai kapan itu? Pasti dong. Ya, biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Kan Harapannya gitu. berapa lama Pak untuk kasus ini terselesaikan dengan baik oleh negara Pak? Ini udah 25 tahun. Harapannya sooner the better. Ya kan. Kalau nanti ternyata lama juga, ya sudah lah. Apa boleh buat? Kita kan nggak berani melawan negara, mana berani kita. Jadi Kalau upaya hukum misalnya lanjutannya 2024, Pak, kalau status Lu jangan bobo 2024 lu apaan? kalau Presiden kasusnya jalan ganti di gitu tempat, Pak. upaya hukum lanjutannya akan seperti apa Pak? Udah nggak ada. Upaya hukum lanjutan kan sudah selesai. Ya kan. Dan saya paling ngadu ke Tuhan, masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta, kita harus jaga bersama. Udah ngadu Presiden Tuhan. ganti Juf, gimana? kalau Kalau nanti presiden ganti masih mau Iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara, bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya kalau ini Pak, yang kemarin kayak kadang selalu disangkut pautkan nih Pak Yusuf sama keluarga Centana waktu itu berapa dulu Ya gimana bisa namanya, Pak? diperiksa, kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi, gitu kan? Ya, Nggak ada afiliasi sama keluarga Centana ya? tidak ada. Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800 M tapi 179 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. berapa tuh Pak? 800 M 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap bayarlah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol? Nanti ini 800 M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti dikalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya bisa 600 M, bisa 5. Karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400 M, 389 sesuai berita acara. Nanti dipanggil lagi nggak Pak di kantornya Pak Mahfud? Pak Mahfud panggil lagi nggak setelah ini? Jadi kapan Pak dipanggil Pak Mahfud? Minggu ini ya Pak? Belum Pak. Apa nih Pak? Sore Pak dipanggil lagi Pak. Jam 4 sore dipanggil Pak. Pak, foto dulu Pak, agak maju dulu Pak. Tapi mau Pak wawancara sama Bloomberg eksklusif. Jam 4 sore ya Pak? Pak Yusuf tangannya dilambaikan. Lagi. Bener. Jam 4 nanti Pak. Di mana Pak? Cepat. Di mana Pak? Di sini jam 4 Pak ya. Sama Pak Mahfud. Kartu nama Kita doain aja ya. Oke. Kembali lagi Pak ya. Iya. Saya ikut Pak. Makanya Oh enggak lah. jangan ditulis dulu kalau mau berita. Makanya kita swap foto dulu nih Pak. Swap foto dulu Pak. Terima kasih. Hari ini jam 4 sore Pak. Yusuf Hamka tidak pernah fitnah orang. Insya Allah saya tetap amanah ya. Kalau orang-orang yang fitnah biar aja yang. Pak sekali lihat sini Pak.
Pak, dadah, Pak. Belakang, Pak. Pak, belakang, Pak. Cerdas bos, cerdas. Ini anak SD bos, anak nggak sekolah nih, saya cuma SMA, tapi cerdas bos dan amanah. Ya. Mantap, Pak. Nanti diundang sama Bloomberg. Hari ini jam 4 sore, Pak. Kabar ya Pak. Jam 4 sore. Ayo, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Waalaikumsalam. Nggak lama-lama ya. Iya. Lagi spesial, bagi foto. Oke, ya. Tadi saya cuma dipanggil. Soal 30 soal yang 3 Yusuf Hamka, Pak, yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya nggak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya tinggal katanya pembayarannya. Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke bapak Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu dikasih Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya jadi verifikasi itu dan sudah membuat kesimpulan yang harus dibayar ini yang tidak sudah dikasihkan. Sudah dikembalikan berarti. Iya, karena Menteri Keuangannya kan minta kepastian, sudah saya kasih bayar. Tahu. 349 triliun itu kapan Pak Haji? Saya tahu nggak pernah dengar. Nggak lama-lama ya. Iya. Lagi spesial, bagi foto. Oke, ya. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Menko Polhukam. Kan permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Saya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Tadi Pak Susmenko tanya angka utangnya nggak Pak? Oh, semua saya jelaskan. Saya jelaskan. Lo jangan foto gue manggil-manggil bayar lo. Untuk update-nya soal Duitnya gue cuciin 349 triliun. Pak, berarti tadi bukan meminta tolong memo atau surat ke Kemenko Polhukam. Betulnya cepat banget Pak pertemuannya. Ya cepat karena elementary pendahuluan. Berarti bukan soal minta tolong memo atau surat gitu, Oh Pak. enggak. Beliau ingin menanyakan permasalahan dan insya Allah apakah hari ini ataukah besok saya akan dipanggil langsung Pak Mahfud. Nanti tanya Pak Mahfud lebih jelas. Soal update yang katanya Bapak yang berhutang itu gimana Pak? Kayaknya lu orang udah pada dapat berita acara kesepakatannya, jangan belaga lagi. Udah lu baca di situ Pak, aja. katanya 700 M Pak utangnya Pak CMNP ke negara Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700 M gua kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Bagi bawah, itu harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup ke. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti kan Bapak apa namanya kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu Bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula bos, ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wah syukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Tapi bikin kapok itu di jalan tol nggak sih Pak? Nggak pernah kapok, nggak pernah kapok.
negara tercinta masih baik dan masih banyak orang-orang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Nanti Untuk kepastian hukumnya Pak diharapkan sampai Oh, kapan itu? pasti dong. Ya, Beberapa waktu biarpun yang bakal langit dia- runtuh, hukum harus ditegakkan. Kan Harapannya gitu. berapa lama Pak untuk kasus ini terselesaikan dengan baik oleh negara Pak? Ini udah 25 tahun. Harapannya sooner the better. Ya kan. Kalau nanti ternyata lama juga, ya sudah lah. Apa boleh buat? Kita kan nggak berani melawan negara, mana berani kita. Jadi Kalau upaya hukum misalnya lanjutannya 2024, Pak, kalau status Lu jangan bawa 2024 lu apaan lu? Presiden kalau presiden kasusnya jalan ganti di gitu tempat, Pak. upaya hukum lanjutannya akan seperti apa Pak? Udah nggak ada. Upaya hukum lanjutan kan sudah selesai. Ya kan. Dan saya paling ngadu ke Tuhan. Masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta, kita harus jaga bersama. Udah ngadu Presiden Tuhan. ganti Juf, gimana? kalau Kalau nanti presiden ganti masih mau Oh Tetap iya mengajukan. dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara, bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya kalau ini Pak, yang kemarin kayak kadang selalu disangkut pautkan nih Pak Yusuf sama keluarga Cendana waktu itu berapa dulu Ya gimana bisa Pak? diperiksa, kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi, gitu kan? Ya, Nggak ada afiliasi sama keluarga Cendana ya? tidak ada. Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800M tapi 179 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. berapa tuh Pak? 800M 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap bayarlah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol? Jadi saat ini 800M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti di rekalkulasi. Sebenarnya sesuai angka cuma nanti faktualnya bisa 600M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400M, 389 sesuai berita acara. Nanti dipanggil lagi nggak Pak di kantornya Pak Mahfud? Pak Mahfud panggil lagi nggak setelah ini? Jadi kapan Pak dipanggil Pak Mahfud? Minggu ini ya Pak? Dari belum Apa nih Pak? Sore Pak dipanggil lagi Pak? Jam 4 sore dipanggil Pak. Pak, foto dulu Pak, agak maju dulu Pak. Tapi mau saya wawancara sama Bloomberg eksklusif. Jam 4 sore ya Pak? Pak Yusuf tangannya dilambaikan. Lagi. Bener Pak. Jam 4 nanti Pak. Di mana Pak? Cepat. Di mana Pak? Sini jam 4 Pak ya. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. kartu nama Kita doain aja ya. Oke. Balik lagi Pak ya. Iya. Saya ikut Pak. Makanya Oh jangan, enggak lah. jangan ditulis dulu kalau mau berita. Makanya yang kita bagus swap foto dulu nih Pak. Swap foto dulu Pak. Terima kasih, terima kasih. Hari ini jam 4 sore Pak. Yusuf Hamka tidak pernah fitnah orang. Insya Allah saya tetap amanah ya. Kalau orang-orang yang fitnah biar aja yang. Pak sekali lihat sini Pak. Pak, dadah Pak. Jangan Pak. Soal 30 soal yang 3 Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya nggak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya tinggal katanya pembayaran. Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya dikendalikan verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamka ini. Nggak ada. Saya jadi verifikasi itu dan sudah membuat kesimpulan yang harus dibayar ini yang tidak sudah dikasihkan. Sudah dikembalikan berarti. Iya, karena Menteri Keuangannya kan minta kepastian, sudah saya kasih dibayar. Tahu. 349 triliun itu kapan Pak lagi? Saya tahu nggak pernah dengar. Nggak lama-lama ya. Iya. Lagi spesial bagi foto. Oke ya. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Menko Polhukam. Kan permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti
Insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud, apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Saya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Tadi Pak Susmenko tanya angka utangnya nggak Pak? Oh, semua saya jelaskan. Saya jelaskan. Lo jangan foto-foto gue, manggil-manggil bayar lo. Untuk update-nya soal Duitnya gue cuciin 359 triliun. Pak, berarti tadi bukan meminta tolong memo atau surat ke Kemenpolhukam? Putra cepat banget Pak pertemuannya. Ya cepat karena elementary pendahuluan. Berarti bukan soal minta tolong memo atau surat gitu ya, Pak? Oh enggak. Beliau ingin menanyakan permasalahan, dan insya Allah apakah hari ini atau besok saya akan dipanggil langsung Pak Mahfud. Nanti tanya Pak Mahfud lebih jelas. Soal update yang katanya Bapak yang berhutang itu gimana Pak? Kayaknya lu orang udah pada dapat berita acara kesepakatannya, jangan belaga lagi. Udah lu baca di situ aja. Pak, katanya 700 M Pak utangnya Pak CMNP ke negara Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700 M gua kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Lagi itu harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak bisa. Mungkin bukti-bukti kan Bapak kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu Bapak punya proof-proofnya segala macam ya Pak. Proof dong. Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula bos, ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wah syukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Tapi di jalan tol nggak sih Pak? Nggak pernah kapok. Negara tercinta masih baik, dan masih banyak orang-orang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Nanti kepastian hukumnya Pak diharapkan sampai kapan itu? Pasti dong. Ya, biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Kan Harapannya gitu. berapa lama Pak untuk kasus ini terselesaikan dengan baik oleh negara Pak? Ini udah 25 tahun. Harapannya sooner the better. Ya kan. Kalau nanti ternyata lama juga, ya sudah lah. Apa boleh buat? Kita kan nggak berani melawan negara, mana berani kita. Jadi upaya hukum lanjutannya Pak, kalau status Lu jangan bobo 2024 lu apaan lu? Presiden ganti gitu Pak, upaya hukum lanjutannya akan seperti apa Pak? Udah nggak ada. Upaya hukum lanjutan kan sudah selesai. Ya kan. Dan saya paling ngadu ke Tuhan, masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta, kita harus jaga bersama. Udah ngadu Presiden Tuhan. ganti kalau nanti presiden ganti masih mau Iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, di rootnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, di root yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara, bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya, kalau ini Pak, yang kemarin kayak kadang selalu disangkut pautkan nih Pak Yusuf sama keluarga Cendana waktu itu berapa dulu? Ya bisa diperiksa, kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi, gitu kan? Ya, nggak ada afiliasi sama keluarga Cendana ya? Tidak ada. Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800 M tapi 179? 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Berapa tuh Pak? 800 M? 2% per bulan. Kalau
warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap lah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol? Jadi ini 800 M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti di rekalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya bisa 600 M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400 M, 389 sesuai berita acara. Nanti dipanggil lagi nggak Pak di kantornya Pak Mahfud? Pak Mahfud manggil lagi nggak setelah ini? Jadi kapan Pak dipanggil Pak Mahfud? Minggu ini ya Pak? Belum. Apa nih Pak? Sore Pak dipanggil lagi. Jam 4 sore dipanggil Pak. Pak, foto dulu Pak, agak maju dulu Pak. Tapi mau saya wawancara sama Bloomberg eksklusif. Jam 4 sore ya Pak? Pak Yusuf tangannya dilambaikan. Lagi. Bener Pak. Jam 4 nanti Pak. Di mana Pak? Cepat. Di mana Pak? Di sini jam 4 Pak ya. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Kartu nama Kita doain aja ya. Oke. balik lagi Pak ya. Iya. Saya ikut Pak. Makanya Oh enggak lah. jangan ditulis dulu kalau mau berita. Makanya kita stok foto dulu nih Pak, stok foto dulu Pak. Terima kasih. Hari ini jam 4 sore Pak? Yusuf Hamka tidak pernah fitnah orang. Insya Allah saya tetap amanah ya. Kalau orang-orang yang fitnah biar aja yang. Pak sekali lihat sini Pak. Pak ada Pak, belakang Pak. Soal 30 soal yang 3 Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya nggak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya tinggal katanya pembayarannya. Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak Pak. Hah? Katanya di kendalanya juga dikasih Polhukam, dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya jadi verifikasi itu dan sudah membuat kesimpulan yang harus dibayar ini yang tidak sudah dikasihkan. Sudah dikembalikan berarti. Iya, karena Menteri Keuangannya kan minta kepastian, sudah saya kasih bayar. Tahu. 349 triliun itu kapan Pak Haji? Saya tahu nggak pernah dengar. Nggak lama-lama ya. Lagi spesial bagi foto. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Menko Polhukam. Kan permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Tadi Pak Susmenko tanya angka utangnya nggak Pak? Oh, semua saya jelaskan. Saya jelaskan. Lo jangan foto gue manggil-manggil bayar lo. Untuk update-nya soal Duitnya gue cuciin 349 triliun. Pak, berarti tadi bukan meminta tolong memo atau surat ke Kemenko Polhukam. Betul cepat banget Pak pertemuannya. Ya cepat karena elementary pendahuluan. Berarti bukan soal minta tolong memo atau surat gitu ya Pak? Oh enggak. Beliau ingin menanyakan permasalahan dan insya Allah apakah hari ini atau besok saya akan dipanggil langsung Pak Mahfud. Nanti tanya Pak Mahfud berjalan. Soal update yang itu utang. Katanya Bapak yang berutang itu gimana Pak? Kayaknya lu orang udah pada dapat berita acara kesepakatannya, jangan belaga lagi. Udah lu baca di situ aja. Pak, katanya 700 M Pak utangnya Pak CMNP ke negara Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700 M gua kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Bagi bos, iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya
saku perak aja cukup ke. Saya kan nggak dari duit. Mungkin bukti-bukti kan bapak apa namanya kekeh gitu pak, pendiriannya kuat kalau bapak perusahaan bapak nggak berutang gitu, bapak punya proof-proofnya segala macam ya pak. Proof dong. Mana sini, Pak? Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan, bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula, bos. Ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wasyukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Tapi bikin kapok itu sampai di jalan tol nggak sih, Pak? Nggak pernah kapok. Negara tercinta masih baik dan masih banyak orang-orang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Nanti kepastian hukumnya Pak diharapkan sampai kapan itu? Pasti dong. Ya, biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Kan Harapannya gitu. berapa lama Pak untuk kasus ini terselesaikan dengan baik oleh negara Pak? Ini udah 25 tahun, harapannya sooner the better, ya kan? Kalau nanti ternyata lama juga, ya sudah lah. Apa boleh buat? Kita kan nggak berani melawan negara, mana berani kita. Jadi Kalau upaya hukum misalnya lanjutannya 2024, Pak, kalau status Lu jangan bobo 2024 lu apaan lu? kalau Presiden kasusnya jalan ganti di gitu tempat, pak. upaya hukum lanjutannya akan seperti apa Pak? Udah nggak ada, upaya hukum lanjutan kan sudah selesai, ya kan? Dan saya paling ngadu ke Tuhan, masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta, kita harus jaga bersama. Udah ngadu Presiden Tuhan. ganti Juf, gimana kalau Pak? nanti Presiden ganti masih mau Oh iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara, bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya kalau ini Pak, yang kemarin kayak kadang selalu disangkut pautkan nih Pak Yusuf sama keluarga Centana waktu itu berapa dulu Ya gimana bisa Pak? diperiksa, kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi, gitu kan? Ya, Nggak ada afiliasi sama keluarga Centana ya? tidak ada, Bu Menteri. Ya, saya cuma mohon belas kasihan, Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800M tapi 179 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. berapa tuh Pak? 800M 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap, bayarlah. Kalau enggak kan siapa yang berani borgol? Berarti saat ini 800M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti di rekalkulasi. Sebenarnya sesuai angka cuma nanti faktualnya bisa 600M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400M, 389 sesuai berita acara. Nanti dipanggil lagi nggak Pak di kantornya Pak Mahfud? Pak Mahfud manggil lagi nggak setelah ini? Jadi kapan Pak dipanggil Pak Mahfud? Minggu ini ya Pak? Belum Pak. Apa nih Pak? Sore Pak dipanggil lagi Pak? Jam 4 sore dipanggil Pak. Pak, foto dulu Pak, agak maju dulu Pak. Tapi mau saya wawancara sama Bloomberg eksklusif. Jam 4 sore ya Pak? Pak Yusuf tangannya dilambaikan. Lagi. Jam 4 nanti Pak. Di mana, Pak? Cepat. Di mana Pak? Sini jam 4 Pak ya. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Kartu nama Kita doain aja ya. Oke. Balik lagi Pak ya. Iya. Saya ikut, Pak. Makanya Oh, enggak lah. jangan ditulis dulu kalau mau berita. Makanya kita swap foto dulu nih Pak. Swap Iya, foto Pak. dulu Pak. Terima kasih, terima kasih. Hari ini jam 4 sore Pak? Yusuf Hamka tidak pernah fitnah orang. Insya Allah saya tetap amanah ya. Kalau orang-orang yang fitnah biar aja yang. Pak sekali lihat sini Pak. Pak, dadah, Pak. Jangan, Pak. Soal 30, soal yang 3 Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. ya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya nggak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak biasa ya. Iya tinggal katanya pembayaran. Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke bapak Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya juga dikasih Polhukam, dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Yusuf Hamkanya. Nggak ada.
Saya jadi verifikasi itu dan sudah membuat kesimpulan yang harus dibayar ini yang tidak sudah dikasihkan. Sudah dikembalikan berarti? Iya, karena Menteri Keuangannya kan minta kepastian, sudah saya kasih bayar. Tahu. 349 triliun itu kapan Pak Haji? Nggak lama-lama ya. Lagi spesial bagi foto. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Menko Polhukam, kan permasalahan yang paling jelas apa, dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud, apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Tadi Pak Susmenko tanya angka utangnya nggak Pak? Oh, semua saya jelaskan. Saya jelaskan. Lo jangan foto gue manggil-manggil bayar lo. Pak, untuk update-nya soal Duitnya gue cuciin 349 triliun. Pak, berarti tadi bukan meminta tolong memo atau surat ke Kemenko Polhukam? Betul, cepat banget Pak pertemuannya. Ya cepat karena elementary pendahuluan. Berarti bukan soal minta tolong memo atau surat gitu ya, Pak? Oh enggak. Beliau ingin menanyakan permasalahan, dan insya Allah apakah hari ini atau besok saya akan dipanggil langsung Pak Mahfud. Nanti tanya Pak Mahfud berjalan. Soal update yang utang. Katanya Bapak yang berhutang itu gimana Pak? Kayaknya lu orang udah pada dapat berita acara kesepakatannya, jangan belaga lagi. Udah lu baca di situ aja. Pak, katanya 700 M Pak utangnya Pak CMNP ke negara Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700 M gua kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Bagi bawah, iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak dari Mungkin bukti-bukti kan Bapak apa namanya kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu Bapak punya proof-proofnya segala macam ya Pak. Proof dong. Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula bos, ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wasyukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Tapi bikin kapok itu takut di jalan tol nggak sih Pak? Nggak pernah kapok. Negara tercinta masih baik, dan masih banyak orang-orang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Nanti Untuk kepastian hukumnya Pak diharapkan sampai Oh kapan itu? pasti dong. Ya, Berapa waktu biarpun yang Bapak langit ideal gitu ya? runtuh, hukum harus ditegakkan. Kan Harapannya gitu. berapa lama Pak untuk kasus ini terselesaikan dengan baik oleh negara Pak? Ini udah 25 tahun. Harapannya sooner the better. Ya kan. Kalau nanti ternyata lama juga, ya sudah lah. Apa boleh buat? Kita kan nggak berani melawan negara, mana berani kita. Jadi Pak, upaya kalau hukum misalnya lanjutannya 2024, Pak kalau status Lu jangan bobo 2024 lu apaan lu? kalau presiden ganti gitu Pak, Pak. upaya hukum lanjutannya akan seperti apa Pak? Udah nggak ada. Upaya hukum lanjutan kan sudah selesai. Ya kan. Dan saya paling ngadu ke Tuhan, masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta, kita harus jaga bersama. Udah ngadu Presiden Tuhan. ganti Juf, gimana kalau Pak? nanti Presiden ganti masih mau Oh Tetap iya mengajukan. dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti
berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara, bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan Ya, dicampur-campur. kalau ini Pak, yang kemarin kayak kadang selalu disangkut pautkan nih Pak Yusuf sama keluarga Centana waktu itu berapa dulu Ya gimana bisa Pak, ya, Pak? diperiksa, kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi, gitu kan? Ya, Nggak ada afiliasi sama keluarga Centana ya? tidak ada, Bu Menteri. Ya, saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800M tapi 179? 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Berapa tuh Pak? 800M? 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap bayarlah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol? Berarti saat ini 800M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti di rekalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya bisa 600M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400M, 389 sesuai berita acara. Nanti dipanggil lagi nggak Pak di kantornya Pak Mahfud? Pak Mahfud manggil lagi nggak setelah ini? Jadi kapan Pak dipanggil Pak Mahfud? Minggu ini ya Pak? Belum. Apa nih Pak? Sore Pak dipanggil lagi Pak. Jam 4 sore dipanggil Pak. Pak, foto dulu Pak, agak maju dulu Pak. Tapi mau wawancara sama Bloomberg eksklusif. Jam 4 sore ya Pak? Pak Yusuf tangannya dilambaikan. Lagi. Jam 4 nanti Pak. Di mana Pak? Cepat. Di mana Pak? Sini jam 4 Pak ya. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Kartu nama Kita doain aja ya. Oke. balik lagi Pak ya. Iya. Saya ikut Pak. Makanya Oh enggak lah. jangan ditulis dulu kalau mau diberi. Makanya kita stok foto dulu nih Pak. Stok Iya foto Pak. dulu Pak. Makasih, terima kasih. Hari ini jam 4 sore Pak. Yusuf Hamka tidak pernah fitnah orang. Insya Allah saya tetap amanah ya. Kalau orang-orang yang fitnah biar aja yang. Pak sekali lihat sini Pak. Pak ada Pak. Belakang Pak. Soal 30 soal yang 3 Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. ya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya nggak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya tinggal katanya pembayarannya. Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya juga dikasih Polhukam, dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya jadi verifikasi itu dan sudah membuat kesimpulan yang harus dibayar ini yang tidak sudah dikasihkan. Sudah dikembalikan berarti. Iya, karena Menteri Keuangannya kan minta kepastian, sudah saya kasih bayar. Tahu. 349 triliun itu kapan Pak Haji? Nggak lama-lama ya. Lagi spesial bagi foto. Oke. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Menko Polhukam. Kan permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Tadi Pak Susmenko tanya angka utangnya nggak Pak? Oh, semua saya jelaskan. Saya jelaskan.
Rizky, Pak? Lo jangan foto gue manggil-manggil bayar lo. Untuk update-nya soal Duitnya gue cuciin 359 triliun. Pak, berarti tadi bukan meminta tolong memo atau surat ke Kemenpolhukam. Betul cepat banget Pak pertemuannya. Ya cepat karena elementary pendahuluan. Berarti bukan soal minta tolong memo atau surat gitu ya, Pak? Oh enggak. Beliau ingin menanyakan permasalahan dan insya Allah apakah hari ini atau besok saya akan dipanggil langsung Pak Mahfud. Nanti tanya Pak Mahfud berjalan. Pak, soal update yang itu utang katanya Bapak yang berutang itu gimana Pak? Kayaknya lu orang udah pada dapat berita acara kesepakatannya, jangan belaga lagi. Udah lu baca di situ aja. Pak, katanya 700 M Pak utangnya Pak CMNP ke negara Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700 M gua kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Bagi bos, iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup ke. Saya kan nggak Mungkin bukti-bukti kan Bapak apa namanya kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu Bapak punya proof-proofnya segala macam ya Pak. Proof dong. Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula bos, ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wasyukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Tapi bikin kapok itu sampai di jalan tol nggak sih Pak? Nggak pernah kapok. Negara tercinta masih baik dan masih banyak orang-orang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Nanti di Kepastian hukumnya Pak diharapkan sampai Oh kapan itu? pasti dong. Ya, Berapa waktu biarpun yang Bapak langit lihat itu runtuh, hukum harus ditegakkan. Kan Harapannya gitu. berapa lama Pak untuk kasus ini terselesaikan dengan baik oleh negara Pak? Ini udah 25 tahun. Harapannya sooner the better. Ya kan. Kalau nanti ternyata lama juga, ya sudah lah. Apa boleh buat? Kita kan nggak berani melawan negara, mana berani kita. Jadi Pak, upaya kalau hukum misalnya lanjutannya 2024, Pak kalau status Lu jangan bobo 2024 lu apaan lu? kalau presiden ganti gitu Pak, Pak. upaya hukum lanjutannya akan seperti apa Pak? Udah nggak ada. Upaya hukum lanjutan kan sudah selesai. Ya kan. Dan saya paling ngadu ke Tuhan, masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta, kita harus jaga bersama. Udah ngadu Presiden Tuhan. ganti Kalau gimana nanti kalau di- presiden ganti masih mau Oh Tetap iya mengajukan. dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara, bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan Ya dicampur-campur. kalau ini Pak, yang kemarin kayak kadang selalu disangkut pautkan ya Pak Yusuf sama keluarga Centana waktu itu berawal dulu Ya gimana bisa Pak? diperiksa, kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi, gitu kan? Ya, Pokoknya nggak ada afiliasi sama keluarga Centana ya? tidak ada, Bu Menteri. Ya, saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak kalau nggak dibayar 800 M tapi 179 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. berapa tuh Pak? 800 M 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap bayarlah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol? Berarti ini 800 M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti di rekalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya bisa 600 M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400 M, 389 sesuai berita acara. nanti dipanggil lagi nggak Pak di kantornya Pak Mahfud? Pak Mahfud panggil lagi nggak setelah ini? Jadi kapan Pak dipanggil Pak Mahfud? Minggu ini ya Pak? Belum Pak. Apa nih Pak? Sore Pak dipanggil lagi Pak. Jam 4 sore dipanggil Pak. Pak, foto dulu Pak, agak maju dulu Pak. Tapi mau saya wawancara sama Bloomberg eksklusif Pak. Jam 4 sore ya Pak? Pak Yusuf tangannya dilambaikan. Ah, lagi. Jam 4 nanti Pak. Di mana Pak? Cepat. Di mana Pak? Sini jam 4 Pak ya. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud.
Apa Pak? Kartu nama Kita doain aja ya. Oke. Iya. Saya ikut Pak. Makanya Oh enggak lah. jangan ditulis dulu kalau mau berita. Makanya kita stok foto dulu nih Pak. Stok Iya foto Pak. dulu Pak. Makasih, terima kasih. Hari ini jam 4 sore Pak. Yusuf Hamka tidak pernah fitnah orang. Insya Allah saya tetap amanah ya. Kalau orang-orang yang fitnah biar aja yang. Pak sekali lihat sini Pak. Pak ada Pak. Belakang Pak. Soal 30 soal yang 3 Yusuf Hamka Pak yang utang Minta Yusuf Hamka. ya minta bapak apa? pemerintah ada utang Ya, nanti saya 800 miliar pelajari, saya nggak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya tinggal katanya pembayaran. Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke bapak Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya udah dikasih Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya jadi verifikasi itu dan sudah membuat kesimpulan yang harus dibayar ini yang tidak sudah dikasihkan. Sudah dikembalikan berarti. Iya, karena Menteri Keuangannya kan minta kepastian, sudah saya kasih dibayar. Jadi utang. Tahu. 349 triliun itu kapan Pak habis? Nggak lama-lama ya. Registrasi yuk, bagi foto. Oke ya. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Sesmen Polhukam. Kan permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Tadi Pak Susmenko tanya angka utangnya nggak Pak? Oh, semua saya jelaskan. Saya jelaskan. Lo jangan foto gue manggil-manggil bayar lo. Pak, untuk update-nya soal Kan duitnya gue cuciin 349 triliun. Pak berarti tadi bukan meminta tolong memo atau surat ke Kemenko Polhukam Enggak. gitu. Betul Saya cepat bilang, banget Pak pertemuannya. ya cepat karena elementary pendahuluan. Berarti bukan soal minta tolong memo atau surat gitu ya Pak. Oh enggak. Beliau ingin menanyakan permasalahan dan insya Allah apakah hari ini atau besok saya akan dipanggil langsung Pak Mahfud. Nanti tanya Pak Mahfud lebih jelas. Pak, soal update yang katanya Bapak yang berhutang itu gimana Pak? Kayaknya lu orang udah pada dapat berita acara kesepakatannya, jangan belaga lagi. Udah lu baca di situ Pak, aja. katanya 700 M Pak utangnya Pak CMNP ke negara Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700 M gua kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Bagi iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak Mungkin bukti-bukti kan Bapak apa namanya kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu Bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Mana sini Pak? Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula bos, ya kan? Sudahlah, jangan cepat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wah syukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Tapi di investasi di jalan tol nggak sih Pak? Nggak pernah kapok. Negara tercinta masih baik dan masih banyak orang-orang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Nanti Untuk kepastian hukumnya Pak diharapkan sampai Oh kapan itu? pasti dong. Ya, Beberapa biarpun waktu yang langit Bapak runtuh, hukum harus ditegakkan. Kan Harapannya gitu. berapa lama Pak untuk kasus ini terselesaikan dengan baik oleh negara Pak? Ini udah 25 tahun. Harapannya sooner the better. Ya kan.
Kalau nanti ternyata lama juga, ya sudah lah. Apa boleh buat? Kita kan nggak berani melawan negara, mana berani kita. Jadi Kalau upaya hukum misalnya lanjutannya 2024, Pak, kalau status Lu jangan bobo 2024 lu apaan lu? presiden kalau presiden kasusnya jalan ganti di gitu tempat, Pak. upaya hukum lanjutannya akan seperti apa Pak? Udah nggak ada, upaya hukum lanjutan kan sudah selesai. Ya kan? Dan saya paling ngadu ke Tuhan, masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta, kita harus jaga bersama. Udah ngadu Presiden Tuhan. ganti Juf, gimana kalau kalau nanti di- presiden ganti masih mau Oh Tetap iya mengajukan. dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya kalau ini Pak, yang kemarin kayak kadang selalu disangkut pautkan nih Pak Yusuf sama keluarga Centana waktu itu berapa dulu Ya gimana bisa tanggapannya, Pak? diperiksa, kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi, gitu kan? Ya, Pokoknya nggak ada afiliasi sama keluarga Centana ya? tidak ada, Bu Menteri. Ya, saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Kok kalau nggak dibayar 800M tapi 179? 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Masih berapa tuh Pak? 800M? 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Ya, kalau negara ya kita cuma bisa berharap, biarlah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol? Berarti saat ini 800M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti dikalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya bisa 600M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400M, 389 sesuai berita acara. Nanti dipanggil lagi nggak Pak di kantornya Pak Mahfud? Pak Mahfud panggil lagi nggak setelah ini? Jadi kapan Pak dipanggil Pak Mahfud? Minggu ini ya Pak? Dari Bloomberg. Sore Pak dipanggil lagi Pak? Jam 4 sore dipanggil Pak. Pak, foto dulu Pak, agak maju dulu Pak. Tapi mau saya wawancara sama Bloomberg eksklusif. Jam 4 sore ya Pak? Pak Yusuf tangannya dilambaikan. Lagi. Jam 4 nanti Pak. Di mana Pak? Cepat. Di mana Pak? Sini, di sini siapa Pak ya? Nanti Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Kartu nama Kita doain aja ya. Oke. balik lagi Pak ya? Iya. Saya ikut Pak. Makanya Oh enggak lah. jangan ditulis dulu kalau mau berita. Makanya kita stok foto dulu nih Pak. Stok Iya foto Pak. dulu Pak. Mantap Pak. Makasih, terima kasih. Hari ini jam 4 sore Pak? Yusuf Hamka tidak pernah fitnah orang. Insya Allah saya tetap amanah ya. Kalau orang-orang yang fitnah biar aja yang. Pak sekali lihat sini Pak. Pak dadah Pak. Jangan Pak. Soal 30, soal yang 3 Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya nggak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya tinggal katanya pembayarannya. Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak Pak. Hah? Katanya bikin lagi verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya jadi verifikasi itu dan sudah membuat kesimpulan yang harus dibayar ini yang tidak sudah dikasihkan. Sudah dikembalikan berarti. Iya, karena Menteri Keuangannya kan minta kepastian, sudah saya kasih bayar. Tahu. 349 triliun itu kapan Pak Haji? Nggak tahu, nggak pernah dengar. Nggak lama-lama ya. Lagi spesial bagi foto. Oke. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Menko Polhukam. Kan permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya,
orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Tadi Pak Susmenko tanya angka utangnya nggak Pak? Oh, semua saya jelaskan. Saya jelaskan. Lo jangan foto gue manggil-manggil bayar lo. Untuk update-nya soal Duitnya gue cuciin 359 triliun. Pak, berarti tadi bukan meminta tolong memo atau surat ke Kemenpolhukam. Betul cepat banget Pak pertemuannya. Ya cepat karena elementary pendahuluan. Berarti bukan soal minta tolong memo atau surat gitu ya, Pak? Oh enggak. Beliau ingin menanyakan permasalahan dan insya Allah apakah hari ini atau besok saya akan dipanggil langsung Pak Mahfud. Nanti tanya Pak Mahfud lebih jelas. Soal update yang katanya Bapak yang berhutang itu gimana Pak? Kayaknya lu orang udah pada dapat berita acara kesepakatannya, jangan belaga lagi. Udah lu baca di situ aja. Pak, katanya 700 M Pak utangnya Pak CMNP ke negara Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700 M gua kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Lagi bos, itu harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup ke. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti kan Bapak apa namanya kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu Bapak punya proof-proofnya segala macam ya Pak. Proof dong. Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula bos, ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wasyukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Tapi bikin kapok itu sampai di jalan tol nggak sih Pak? Nggak pernah kapok. Negara tercinta masih baik dan masih banyak orang-orang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Nanti kepastian hukumnya Pak diharapkan sampai kapan itu? Pasti dong. Ya, biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Kan Harapannya gitu. berapa lama Pak untuk kasus ini terselesaikan dengan baik oleh negara Pak? Ini udah 25 tahun. Harapannya sooner the better. Ya kan. Kalau nanti ternyata lama juga, ya sudah. Apa boleh buat? Kita kan nggak berani melawan negara, mana berani kita. Jadi Pak, upaya kalau hukum misalnya lanjutannya 2024, Pak, kalau status Lu jangan bobo 2024 lu apaan lu? kalau Presiden kasusnya jalan ganti di gitu tempat, Pak. upaya hukum lanjutannya akan seperti apa Pak? Udah nggak ada. Upaya hukum lanjutan kan sudah selesai. Ya kan. Dan saya paling ngadu ke Tuhan, masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta, kita harus jaga bersama. Udah ngadu Presiden Tuhan. ganti Juf, gimana kalau Pak? nanti Presiden ganti masih mau Oh iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara, bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya kalau ini Pak, yang kemarin kayak kadang selalu disangkut pautkan nih Pak Yusuf sama keluarga Cendana waktu itu berawal dulu. Ya bisa diperiksa, kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi, gitu kan? Ya, Nggak ada afiliasi sama keluarga Cendana ya? tidak ada. Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800 M tapi 179 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. pasti berapa tuh Pak? 800 M 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap bayarlah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol? Nanti 800 M ya Pak ya? Kurang lebih.
nanti dikalkulasi. Sebenarnya sesuai angka cuma nanti faktualnya bisa 600M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400M, 389 sesuai berita acara. Nanti dipanggil lagi nggak Pak di kantornya Pak Mahfud? Pak Mahfud manggil lagi nggak setelah ini? Jadi kapan Pak dipanggil Pak Mahfud? Minggu ini ya Pak? Belum. Apa nih Pak? Sore Pak dipanggil lagi Pak. Jam 4 sore dipanggil Pak. Pak, foto dulu Pak, agak maju dulu Pak. Tapi mau saya wawancara sama Bloomberg eksklusif. Jam 4 sore ya Pak? Pak Yusuf tangannya dilambaikan. Ah, lagi. Bener Pak. Jam 4 nanti Pak. Di mana Pak? Cepat. Di mana Pak? Sini jam 4 Pak ya. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Kartu nama Kita doain aja ya. Oke. balik lagi Pak ya. Iya. Saya ikut Pak. Makanya Oh enggak lah. jangan ditulis dulu kalau mau berita. Makanya kita swap foto dulu nih Pak. Swap foto dulu Pak. Terima kasih. Hari ini jam 4 sore Pak? Yusuf Hamka tidak pernah fitnah orang. Insya Allah saya tetap amanah ya. Kalau orang-orang yang fitnah biar aja yang. Pak sekali lihat sini Pak. Pak, dadah Pak. Belakang Pak. Soal 30, soal yang 300 Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya nggak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya tinggal katanya pembayarannya. Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Hah? Katanya di kendalanya juga dikasih Polhukam, dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya jadi verifikasi itu dan sudah membuat kesimpulan yang harus dibayar ini yang tidak sudah dikasihkan. Sudah dikembalikan berarti. Iya, karena Menteri Keuangannya kan minta kepastian, sudah saya kasih bayar. Jadi utang. Tahu. 349 triliun itu kapan Pak lagi? Nggak lama-lama ya. Lagi spesial bagi foto. Oke. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Sesmen Polhukam. Kan permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Saya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Tadi Pak Susmenko tanya angka utangnya nggak Pak? Oh, semua saya jelaskan. Saya jelaskan. Lo jangan foto gue manggil-manggil bayar lo. Pak, untuk update-nya soal Kan duitnya gue cuciin 349 triliun. Pak, berarti tadi bukan meminta tolong memo atau surat ke Kemenko Polhukam. Enggak. Betul Saya cepat bilang, banget Pak pertemuannya. ya cepat karena elementary pendahuluan. Berarti bukan soal minta tolong memo atau surat gitu ya Pak? Oh enggak. Beliau ingin menanyakan permasalahan dan insya Allah apakah hari ini atau besok saya akan dipanggil langsung Pak Mahfud. Nanti tanya Pak Mahfud berjalan. Pak, soal update yang utang. Katanya Bapak yang berutang itu gimana Pak? Kayaknya lu orang udah pada dapat berita acara kesepakatannya, jangan belaga lagi. Udah lu baca di situ Pak, aja. katanya 700M Pak utangnya Pak CMNP ke negara Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700M gua kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Bagi bawah, iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak dari Mungkin bukti-bukti kan Bapak apa namanya kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu Bapak
punya proof-proofnya segala macam ya Pak? Proof dong. Mana sini Pak? Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan, bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula, bos. Ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wasukunillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Tapi bikin kapok itu sakit di jalan tol nggak sih Pak? Nggak pernah kapok, nggak pernah kapok. Negara tercinta masih baik dan masih banyak orang-orang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Untuk kepastian hukumnya Pak diharapkan sampai Oh kapan itu? pasti dong. Ya, Beberapa waktu biarpun yang langit bakal runtuh, hukum harus ditegakkan. Kan Harapannya gitu. berapa lama Pak untuk kasus ini terselesaikan dengan baik oleh negara Pak? Ini udah 25 tahun, harapannya sooner the better. Ya kan? Kalau nanti ternyata lama juga, ya sudah lah. Apa boleh buat? Kita kan nggak berani melawan negara, mana berani kita. Jadi Kalau upaya hukum misalnya lanjutannya 2024, Pak, kalau status Lu jangan bobo 2024 lu apaan? Presiden kalau kasusnya ganti jalan gitu di tempat, Pak. upaya hukum lanjutannya akan seperti apa Pak? Udah nggak ada, upaya hukum lanjutan kan sudah selesai. Ya kan? Dan saya paling ngadu ke Tuhan, masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta, kita harus jaga bersama. Udah ngadu Presiden Tuhan. ganti Juf, gimana? kalau Kalau nanti presiden ganti masih mau Oh Tetap iya dong, mengajukan. ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, di rootnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, di root yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara, bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya kalau ini Pak, yang kemarin kayak kadang selalu disangkut pautkan nih Pak Yusuf sama keluarga Centana waktu itu berapa dulu? Ya bisa diperiksa, kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi, gitu kan? Ya, Nggak ada afiliasi sama keluarga Centana ya? tidak ada, Bu Menteri. Ya, saya cuma mohon belas kasihan, Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800M tapi 179? 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Masih berapa tuh Pak? 800M? 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Ya, kalau negara ya kita cuma bisa berharap, bayarlah. Kalau enggak kan siapa yang berani borgol? Berarti saat ini 800M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti dikalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya bisa 600M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400M, 389 sesuai berita acara. Nanti dipanggil lagi nggak Pak di kantornya Pak Mahfud? Pak Mahfud panggil lagi nggak setelah ini? Jadi kapan Pak dipanggil Pak Mahfud? Minggu ini ya Pak? Dari belum Sore Pak dipanggil lagi Pak? Jam 4 sore dipanggil Pak. Pak, foto dulu Pak, agak maju dulu Pak. Tapi mau saya wawancara sama Bloomberg eksklusif. Jam 4 sore ya Pak? Pak Yusuf tangannya dilambaikan. Lagi. Bener Pak. Cepat nanti Pak. Di mana Pak? Cepat. Di mana Pak? Sini siapa Pak ya? Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Kartu nama Kita doain aja ya. Oke. Balik lagi Pak ya? Iya. Saya ikut Pak. Makanya Oh enggak lah. jangan ditulis dulu kalau mau berita. Makanya kita stok foto dulu nih Pak. Stok foto dulu Pak. Makasih, terima kasih. Hari ini jam 4 sore Pak? Yusuf Hamka tidak pernah fitnah orang. Insya Allah saya tetap amanah ya. Kalau orang-orang yang fitnah biar aja yang. Pak sekali lihat sini Pak. Pak, dadah Pak. Silakan Pak. Soal 30, soal yang 3 Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya nggak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak biasa ya. Iya katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak Pak. Hah? Katanya dikendalanya juga dikasih Polhukam, dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya jadi verifikasi itu dan sudah membuat kesimpulan yang harus dibayar ini yang tidak sudah dikasihkan. Sudah dikembalikan berarti. Iya, karena Menteri Keuangannya kan minta kepastian, sudah saya kasih dibayar. Jadi utang.
Mas, 349 triliun itu kapan Pak Haji? Nggak lama-lama ya. Iya. Registrasi yuk, bagi foto. Oke ya. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Sesmen Polhukam. Kan permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Tadi Pak Susmenko tanya angka utangnya nggak Pak? Oh, semua saya jelaskan. Saya jelaskan. Lo jangan foto gue manggil-manggil, bayar lo. Pak, untuk update-nya soal Kan duitnya gue cuciin 359 triliun. Pak, berarti tadi bukan meminta tolong memo atau surat ke Kemenpolhukam? Enggak. Betul, Saya cepat bilang, banget Pak pertemuannya. ya cepat karena elementary pendahuluan. Berarti bukan soal minta tolong memo atau surat gitu ya, Pak? Oh enggak. Beliau ingin menanyakan permasalahan dan insya Allah apakah hari ini atau besok saya akan dipanggil langsung Pak Mahfud. Nanti tanya Pak Mahfud berjalan. Pak, soal update yang katanya Bapak yang berhutang itu gimana Pak? Kayaknya lu orang udah pada dapat berita acara kesepakatannya, jangan belaga lagi. Udah lu baca di situ Pak, aja. katanya 700 M Pak utangnya Pak CMNP ke negara Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700 M gua kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Bagi iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak Mungkin bukti-bukti kan Bapak apa namanya kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu, Bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Mana sini Pak? Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula bos, ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wasyukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Tapi bikin kapok itu sampai di jalan tol nggak sih Pak? Nggak pernah kapok. Negara tercinta masih baik dan masih banyak orang-orang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Nanti Untuk kepastian hukumnya Pak diharapkan sampai Oh kapan itu? pasti dong. Ya, Berapa biarpun waktu yang langit Bapak runtuh, hukum harus ditegakkan. Kan Harapannya gitu. berapa lama Pak untuk kasus ini terselesaikan dengan baik oleh negara Pak? Ini udah 25 tahun. Harapannya sooner the better. Ya kan. Kalau nanti ternyata lama juga, ya sudah. Apa boleh buat? Kita kan nggak berani melawan negara, mana berani kita. Jadi Kalau upaya hukum misalnya lanjutannya udah Pak, kalau status Lu jangan bobo 2024 lu apaan lu? presiden kalau presiden prosesnya ganti di gitu tempat, Pak. upaya hukum lanjutannya akan seperti apa Pak? Udah nggak ada. Upaya hukum lanjutan kan sudah selesai. Ya kan. Dan saya paling ngadu ke Tuhan, masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta, kita harus jaga bersama. Udah ngadu Presiden Tuhan. ganti gimana kalau kalau nanti di- presiden ganti masih mau Oh tetap iya dong, mengajukan. ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara, bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya kalau ini Pak, yang kemarin kayak kadang selalu disangkut pautkan nih Pak Yusuf sama keluarga Centana waktu itu berapa dulu Ya gimana bisa tanggapannya, Pak? diperiksa, kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi, gitu kan.
Ya, Soalnya nggak ada afiliasi sama keluarga Cendana ya. tidak ada Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800M tapi 179? 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Berapa tuh Pak? 800M? 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap, bayarlah. Kalau enggak kan siapa yang berani borgol? Berarti saat ini 800M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti direkalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya bisa 600M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400M, 389 sesuai berita acara. Nanti dipanggil lagi nggak Pak di kantornya Pak Mahfud? Pak Mahfud panggil lagi nggak setelah ini? Jadi kapan Pak dipanggil Pak Mahfud? Minggu ini ya Pak? Belum Pak. Apa nih Pak? Sore Pak dipanggil lagi Pak? Jam 4 sore dipanggil Pak. Pak, foto dulu Pak, agak maju dulu Pak. Tapi mau saya wawancara sama Bloomberg eksklusif. Jam 4 sore ya Pak? Pak Yusuf tangannya dilambaikan. Lagi. Jam 4 nanti Pak. Di mana Pak? Cepat. Di mana Pak? Sini jam 4 Pak ya. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Kartu nama Kita doain aja ya. Oke. Kembali lagi Pak ya. Iya. Saya ikut Pak. Makanya Oh enggak lah. jangan ditulis dulu kalau mau berita. Makanya kita stok foto dulu nih Pak. Stok foto dulu Pak. Makasih, terima kasih. Hari ini jam 4 sore Pak? Yusuf Hamka tidak pernah fitnah orang. Insya Allah saya tetap amanah ya. Kalau orang-orang yang fitnah biar aja yang. Pak sekali lihat sini Pak. Pak, dadah Pak. Jangan Pak. Soal 30, soal yang 3 Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya nggak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya katanya Kemenkeu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkeu. Katanya minta tolong ke Bapak Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya bikin lagi verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya jadi verifikasi itu dan sudah membuat kesimpulan yang harus dibayar ini yang tidak sudah dikasihkan. Sudah dikembalikan berarti. Iya, karena Menteri Keuangannya kan minta kepastian, sudah saya kasih bayar. Jadi utang. Tahu. 349 triliun itu kapan Pak Haji? Saya tahu nggak pernah dengar. Nggak lama-lama ya. Lagi spesial bagi foto. Oke ya. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Menko Polhukam. Kan permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Tadi Pak Susmenko tanya angka utangnya nggak Pak? Oh, semua saya jelaskan. Saya jelaskan. Lo jangan foto-foto gue, manggil-manggil bayar lo. Pak, untuk update-nya soal Duitnya gue cuciin 349 triliun. Pak, berarti tadi bukan meminta tolong memo atau surat ke Kemenko Polhukam? Putri cepat banget Pak pertemuannya. Ya cepat karena elementary pendahuluan. Ya.
Berarti bukan soal minta tolong memo atau surat gitu ya, Pak? Oh enggak. Beliau ingin menanyakan permasalahan dan insya Allah apakah hari ini atau besok saya akan dipanggil langsung Pak Mahfud. Nanti tanya Pak Mahfud lebih jelas. Soal update yang katanya bapak yang berhutang itu gimana Pak? Kayaknya lu orang udah pada dapat berita acara kesepakatannya, jangan belaga lagi. Udah lu baca di situ aja. Pak, katanya 700 M Pak utangnya Pak CMNP ke negara Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700 M gua kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Lagi itu harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup ke. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti kan bapak kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau bapak perusahaan bapak nggak berutang gitu, bapak punya proof-proofnya segala macam ya Pak. Proof dong. Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula bos, ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wah syukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Tapi bikin kapok itu sampai di jalan tol nggak sih Pak? Nggak pernah kapok. Negara tercinta masih baik dan masih banyak orang-orang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Nanti kepastian hukumnya Pak diharapkan sampai kapan itu? Pasti dong. Ya, biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Kan Harapannya gitu. berapa lama Pak untuk kasus ini terselesaikan dengan baik oleh negara Pak? Ini udah 25 tahun. Harapannya sooner the better. Ya kan. Kalau nanti ternyata lama juga, ya sudah lah. Apa boleh buat? Kita kan nggak berani melawan negara, mana berani kita. Jadi upaya hukum lanjutannya Pak, kalau status Lu jangan bobo 2024 lu apaan lu? Presiden ganti gitu Pak, upaya hukum lanjutannya akan seperti apa Pak? Udah nggak ada. Upaya hukum lanjutan kan sudah selesai. Ya kan. Dan saya paling ngadu ke Tuhan, masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta, kita harus jaga bersama. Udah ngadu Presiden Tuhan. ganti kalau nanti presiden ganti masih mau Iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, di rootnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, di root yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara, bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya kalau ini Pak, yang kemarin kayak kadang selalu disangkut pautkan nih Pak Yusuf sama keluarga Cendana waktu itu berapa dulu? Ya bisa diperiksa, kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi, gitu kan? Ya, nggak ada afiliasi sama keluarga Cendana ya? Tidak ada, Bu Menteri. Ya, saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Kok kalau nggak dibayar 800 M tapi 179? 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Berapa tuh Pak? 800 M? 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap lah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol. Berarti ini 800 M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti dikalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya bisa 600 M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400 M, 389 sesuai berita acara. Nanti dipanggil lagi nggak Pak di kantornya Pak Mahfud? Pak Mahfud panggil lagi nggak setelah ini? Jadi kapan Pak dipanggil Pak Mahfud? Minggu ini ya Pak? Belum. Apa nih Pak? Sore Pak dipanggil lagi. Jam 4 sore dipanggil Pak. Sore Pak, foto dulu Pak, agak maju dulu Pak. Ya. Tapi mau Pak wawancara sama Bloomberg eksklusif. Jam 4 sore ya Pak? Pak Yusuf tangannya dilambaikan. Lagi. Bener Pak. Jam 4 nanti Pak. Di mana Pak? Cepat. Di mana Pak? Sini jam 4 Pak ya. Sama Pak Mahfud. Kartu nama Kita doain aja ya. Oke. Nanti balik lagi Pak ya. Iya. Saya ikut Pak. Makanya Oh enggak lah. jangan ditulis dulu kalau mau berita. Makanya kita stok foto dulu nih Pak. Stok foto dulu Pak.
Makasih, terima kasih. Hari ini jam 4 sore, Pak. Yusuf Hamka tidak pernah fitnah orang. Insya Allah saya tetap amanah ya. Kalau orang-orang yang fitnah biar aja yang. Pak sekali lihat sini Pak. Pak, ada Pak, jangan Pak. Soal 30 soal yang 3 Yusuf Hamka, Pak, yang utang. minta Yusuf Hamka. ya minta bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya nggak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke bapak Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu yang dikasih Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya jadi verifikasi itu dan sudah membuat kesimpulan yang harus dibayar ini yang tidak sudah dikasihkan. Sudah dikembalikan berarti. Iya, karena Menteri Keuangannya kan minta kepastian, sudah saya kasih dibayar. Jadi utang. Tahu. 349 triliun itu kapan Pak lagi? Nggak lama-lama ya. Lagi spesial, lagi foto. Oke ya. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Sesmen Polhukam. Kan permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Tadi Pak Susmenko tanya angka utangnya nggak Pak? Oh, semua saya jelaskan. Saya jelaskan. Lo jangan foto gue manggil-manggil, bayar lo. Pak, untuk update-nya soal Duitnya gue cuciin 349 triliun. Pak, berarti tadi bukan meminta tolong memo atau surat ke Kemenko Polhukam. Betul cepat banget Pak pertemuannya. Ya cepat karena elementary pendahuluan. Berarti bukan soal minta tolong memo atau surat gitu ya, Pak? Oh enggak. Beliau ingin menanyakan permasalahan dan insya Allah apakah hari ini atau besok saya akan dipanggil langsung Pak Mahfud. Nanti tanya Pak Mahfud berjalan. Pak, soal update-nya katanya Bapak yang berhutang itu gimana Pak? Kayaknya lu orang udah pada dapat berita acara kesepakatannya, jangan belaga lagi. Udah lu baca di situ aja. Pak, katanya 700 M Pak utangnya Pak CMNP ke negara Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700 M gua kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Lagi iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak Mungkin bukti-bukti kan Bapak apa namanya kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu Bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Mana sini Pak? Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula bos, ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wah syukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Tapi bikin kapok investasi di jalan tol nggak sih Pak? Nggak pernah kapok. Negara tercinta masih baik dan masih banyak orang-orang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Nanti kepastian hukumnya Pak diharapkan sampai kapan itu? Pasti dong. Ya, biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Kan Harapannya gitu. berapa lama Pak untuk kasus ini terselesaikan dengan baik oleh negara Pak? Ini udah 25 tahun. Harapannya sooner the better. Ya kan.
Kalau nanti ternyata lama juga, ya sudah lah. Apa boleh buat? Kita kan nggak berani melawan negara, mana berani kita. Jadi Pak, upaya kalau hukum misalnya lanjutannya 2024, Pak, kalau status Lu jangan bobo 2024 lu apaan lu? Presiden kalau presiden kasusnya ganti jalan gitu Pak, Pak. upaya hukum lanjutannya akan seperti apa Pak? Udah nggak ada, upaya hukum lanjutan kan sudah selesai, ya kan. Dan saya paling ngadu ke Tuhan, masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta, kita harus jaga bersama. Udah ngadu Presiden Tuhan. ganti gimana? kalau Kalau nanti di- presiden ganti masih mau Oh tetap iya dong, mengajukan. ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara, bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya kalau ini Pak, yang kemarin kayak kadang selalu disangkut pautkan nih Pak Yusuf sama keluarga Centana waktu itu berawal dulu Ya gimana bisa Pak? diperiksa, kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi, gitu kan? Ya, Pokoknya nggak ada afiliasi sama keluarga Centana ya? tidak ada. Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800M tapi 179? 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Oh, berapa tuh Pak? 800M? 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap, bayarlah. Kalau enggak kan siapa yang berani borgol? Berarti saat ini 800M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti direkalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya bisa 600M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400M, 389 sesuai berita acara. Nanti dipanggil lagi nggak Pak di kantornya Pak Mahfud? Pak Mahfud panggil lagi nggak setelah ini? Jadi kapan Pak dipanggil Pak Mahfud? Minggu ini ya Pak? Dari Bloomberg. Sore Pak dipanggil lagi Pak? Jam 4 sore dipanggil Pak. Pak, foto dulu Pak, agak maju dulu Pak. Tapi mau saya wawancara sama Bloomberg eksklusif Pak. Jam 4 sore ya Pak? Pak Yusuf tangannya dilambaikan. Lagi. Bener Pak. Jam 4 nanti Pak. Di mana Pak? Cepat. Di mana Pak? Sini jam 4 Pak ya. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Kartu nama Kita doain aja ya. Oke. Balik lagi Pak ya. Iya. Saya ikut Pak. Makanya Oh enggak ada. jangan ditulis dulu kalau mau berita. Makanya kita stok foto dulu nih Pak. Stok Iya foto Pak. dulu Pak. Mantap Pak. Makasih, terima kasih. Hari ini jam 4 sore Pak? Yusuf Hamka tidak pernah fitnah orang. Insya Allah saya tetap amanah ya. Kalau orang-orang yang fitnah biar aja yang. Pak sekali lihat sini Pak. Pak ada Pak. Jangan Pak. Soal 30, soal yang 3 Yusuf Hamka Pak yang utang Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya nggak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya tinggal katanya pembayarannya. Kemenq belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenq. Katanya minta tolong ke Bapak Pak. Hah? Katanya di kendalanya juga dikasih Polhukam, dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya jadi verifikasi itu dan sudah membuat kesimpulan yang harus dibayar ini yang tidak sudah dikasihkan. Sudah dikembalikan berarti. Iya, karena Menteri Keuangannya kan minta kepastian, sudah saya kasih bayar. Jadi utang. Tahu. 349 triliun itu kapan Pak habis? Nggak lama-lama ya. Lagi spesial bagi foto. Oke. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Sesmen Polhukam. Kan permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya,
orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Tadi Pak Susmenko tanya angka utangnya nggak Pak? Oh, semua saya jelaskan. Saya jelaskan. Lo jangan foto gue manggil-manggil, bayar lo. Pak, untuk update-nya soal Duitnya gue cuciin 349 triliun. Pak, berarti tadi bukan meminta tolong memo atau surat ke Kemenpolhukam gitu? Betul cepat banget Pak pertemuannya. Ya cepat karena elementary pendahuluan. Berarti bukan soal minta tolong memo atau surat gitu ya, Pak? Oh enggak. Beliau ingin menanyakan permasalahan, dan insya Allah apakah hari ini atau besok saya akan dipanggil langsung Pak Mahfud. Nanti tanya Pak Mahfud berjalan. Soal update yang katanya Bapak yang berhutang itu gimana Pak? Kayaknya lu orang udah pada dapat berita acara kesepakatannya, jangan belaga lagi. Udah lu baca di situ aja. Pak, katanya 700 M Pak utangnya Pak CMNP ke negara Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700 M gua kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Bagi itu harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak Mungkin bukti-bukti kan Bapak apa namanya kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu Bapak punya proof-proofnya segala macam ya Pak. Proof dong. Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula bos, ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wasyukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Tapi di sampai di jalan tol nggak sih Pak? Nggak pernah kapok. Negara tercinta masih baik, dan masih banyak orang-orang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Nanti kepastian hukumnya Pak diharapkan sampai kapan itu? Pasti dong. Ya, biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Kan Harapannya gitu. berapa lama Pak untuk kasus ini terselesaikan dengan baik oleh negara Pak? Ini udah 25 tahun. Harapannya sooner the better. Ya kan. Kalau nanti ternyata lama juga, ya sudah. Apa boleh buat? Kita kan nggak berani melawan negara, mana berani kita. Jadi Pak, upaya kalau hukum misalnya lanjutannya 2024, Pak, kalau status Lu jangan bobo 2024 lu apaan lu? kalau Presiden kasusnya ganti dilanjut, gitu Pak, Pak. upaya hukum lanjutannya akan seperti apa Pak? Udah nggak ada. Upaya hukum lanjutan kan sudah selesai. Ya kan. Dan saya paling ngadu ke Tuhan, masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta, kita harus jaga bersama. Udah ngadu Presiden Tuhan. ganti gimana? kalau Kalau nanti presiden ganti masih mau Oh iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara, bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya kalau ini Pak, yang kemarin kayak kadang selalu disangkut pautkan nih Pak Yusuf sama keluarga Centana waktu itu berapa dulu? Ya gimana bisa Pak? diperiksa, kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi, gitu kan? Ya, Nggak ada afiliasi sama keluarga Centana ya? tidak ada. Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800 M tapi 179 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. berapa tuh Pak? 800 M 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap bayarlah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol? Berarti saat ini 800 M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti di rekalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya bisa 600 M, bisa
Karena waktu mau perdamaian itu, kalau nggak salah angkanya sudah 400M, 389 sesuai berita acara. Nanti dipanggil lagi nggak Pak di kantornya Pak Mahfud? Pak Mahfud panggil lagi nggak setelah ini? Jadi kapan Pak dipanggil Pak Mahfud? Minggu ini ya Pak? Dari Bloomberg. Sore Pak dipanggil lagi Pak. Jam 4 sore dipanggil Pak. Pak, foto dulu Pak, agak maju dulu Pak. Tapi mau saya wawancara sama Bloomberg eksklusif. Jam 4 sore ya Pak? Pak Yusuf tangannya dilambaikan. Lagi. Jam 4 nanti Pak. Di mana Pak? Cepat. Di mana Pak? Sini sama Pak ya. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Kartu nama Kita doain aja ya. Oke. Balik lagi Pak ya. Iya. Saya ikut Pak. Makanya Oh enggak ada. jangan ditulis dulu kalau mau berita. Makanya kita stok foto dulu nih Pak, stok Iya foto Pak. dulu Pak. Mantap Pak. Makasih, terima kasih. Hari ini jam 4 sore Pak? Yusuf Hamka tidak pernah fitnah orang. Insya Allah saya tetap amanah ya. Kalau orang-orang yang fitnah biar aja yang. Pak sekali lihat sini Pak. Pak ada Pak. Jangan Pak. Soal 30, Iya Pak, Pak. soal yang 3 Yusuf Hamka Pak yang utang Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya nggak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya tinggal katanya pembayarannya. Kemenki belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenku. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya juga dikasih Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya jadi verifikasi itu dan sudah membuat kesimpulan yang harus dibayar ini yang tidak sudah dikasihkan. Sudah dikembalikan berarti. Iya, karena Menteri Keuangannya kan minta kepastian, sudah saya kasih bayar. Jadi utang. Tahu. 349 triliun itu kapan Pak lagi? Nggak lama-lama ya. Iya. Lagi spesial bagi foto. Oke. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Sesmen Polhukam. Kan permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Tadi Pak Susmenko tanya angka utangnya nggak Pak? Oh, semua saya jelaskan. Saya jelaskan. Lo jangan foto gue manggil-manggil, bayar lo. Pak, untuk update-nya soal Kan duitnya gue cuciin 349 triliun. Pak, berarti tadi bukan meminta tolong memo atau surat ke Kemenpolhukam. Enggak. Betul Saya cepat bilang, banget Pak pertemuannya. ya cepat karena elementary pendahuluan. Berarti bukan soal minta tolong memo atau surat gitu ya Pak? Oh enggak. Beliau ingin menanyakan permasalahan dan insya Allah apakah hari ini atau besok saya akan dipanggil langsung Pak Mahfud. Nanti tanya Pak Mahfud lebih jelas. Pak, soal update yang utang. Katanya Bapak yang berhutang itu gimana Pak? Kayaknya lu orang udah pada dapat berita acara kesepakatannya, jangan belaga lagi. Udah lu baca di situ Pak, aja. katanya 700M Pak utangnya Pak CMNP ke negara Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700M gua kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Bagi iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti kan Bapak apa namanya kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu Bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak?
Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan, bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula, bos. Ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wasukunillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Tapi bikin kapok itu sakit di jalan tol nggak sih, Pak? Nggak pernah kapok. Negara tercinta masih baik dan masih banyak orang-orang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Nanti kepastian hukumnya Pak diharapkan sampai Oh, kapan itu? pasti dong. Ya, Berapa waktu biarpun yang bakal langit dialih, runtuh, hukum harus ditegakkan. Kan Harapannya gitu. berapa lama Pak untuk kasus ini terselesaikan dengan baik oleh negara Pak? Ini udah 25 tahun, harapannya sooner the better, ya kan? Kalau nanti ternyata lama juga, ya sudah lah. Apa boleh buat? Kita kan nggak berani melawan negara, mana berani kita. Jadi Pak, upaya kalau hukum misalnya lanjutannya 2024, Pak, kalau status Lu jangan bobo 2024 lu apaan lu? kalau Presiden kasusnya ganti ganti gitu, Pak, Pak. upaya hukum lanjutannya akan seperti apa Pak? Udah nggak ada, upaya hukum lanjutan kan sudah selesai, ya kan? Dan saya paling ngadu ke Tuhan, masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta, kita harus jaga bersama. Udah ngadu Presiden Tuhan. ganti gimana? kalau Kalau nanti presiden ganti masih mau Oh iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara, bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya kalau ini Pak, yang kemarin kayak kadang selalu disangkut pautkan nih Pak Yusuf sama keluarga Centana waktu itu berawal dulu Ya gimana bisa Pak? diperiksa, kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi, gitu kan? Ya, Pokoknya nggak ada afiliasi sama keluarga Centana ya? tidak ada. Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800M tapi 179? 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Berapa tuh Pak? 800M? 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap, bayarlah. Kalau enggak kan siapa yang berani borgol? Berarti saat ini 800M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti direkalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya bisa 600M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400M, 389 sesuai berita acara. Nanti dipanggil lagi nggak Pak di kantornya Pak Mahfud? Pak Mahfud panggil lagi nggak setelah ini? Jadi kapan Pak dipanggil Pak Mahfud? Minggu ini ya Pak? Dari Bloomberg. Sore Pak dipanggil lagi Pak? Jam 4 sore dipanggil Pak. Pak, foto dulu Pak, agak maju dulu Pak. Tapi mau saya wawancara sama Bloomberg eksklusif. Jam 4 sore ya Pak? Pak Yusuf tangannya dilambaikan. Lagi. Bener Pak. Jam 4 nanti, Pak. Di mana Pak? Cepat. Di mana, Pak? Sini, di sini jam 4, Pak ya. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Kartu nama Kita doain aja ya. Oke. Oh, nanti balik lagi, Pak ya. Iya. Saya ikut Pak. Makanya Oh enggak lah. jangan ditulis dulu kalau mau berita. Makanya kita stok foto dulu nih Pak. Stok foto dulu Pak. Makasih, terima kasih. Hari ini jam 4 sore Pak? Yusuf Hamka tidak pernah fitnah orang. Insya Allah saya tetap amanah ya. Kalau orang-orang yang fitnah biar aja yang. Pak sekali lihat sini Pak. Pak ada Pak. Jangan Pak. Soal 30, Iya, Pak. soal yang 3 Yusuf Hamka Pak yang utang Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya nggak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya tinggal katanya pembayarannya. Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Hah? Katanya di kendalanya pengen dikasih Polhukam, dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya jadi verifikasi itu dan sudah membuat kesimpulan yang harus dibayar ini yang tidak sudah dikasihkan. Sudah dikembalikan berarti. Iya, karena Menteri Keuangannya kan minta kepastian, sudah saya kasih dibayar. Tahu. 349 triliun itu kapan Pak habis?
Nggak lama-lama ya. Iya. Lagi spes yuk, lagi foto. Oke ya. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Sesmen Polhukam. Kan permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Tadi Pak Susmenko tanya angka utangnya nggak Pak? Oh, semua saya jelaskan. Saya jelaskan. Lo jangan foto gue manggil-manggil, bayar lo. Pak, untuk update-nya soal Duitnya gue cuciin 349 triliun. Pak, berarti tadi bukan meminta tolong memo atau surat ke Kemenko Polhukam gitu? Betul, cepat banget Pak pertemuannya. Ya cepat karena elementary pendahuluan. Berarti bukan soal minta tolong memo atau surat gitu ya, Pak? Oh enggak. Beliau ingin menanyakan permasalahan dan insya Allah apakah hari ini atau besok saya akan dipanggil langsung Pak Mahfud. Nanti tanya Pak Mahfud lebih jelas. Soal update yang katanya Bapak yang berhutang itu gimana Pak? Kayaknya lu orang udah pada dapat berita acara kesepakatannya, jangan belaga lagi. Udah lu baca di situ aja. Pak, katanya 700 M Pak utangnya Pak CMNP ke negara Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700 M gua kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Lagi itu harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup ke. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti kan Bapak apa namanya kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu. Bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Mana sini Pak? Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula bos, ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wah syukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Tapi di itu di jalan tol nggak sih Pak? Nggak pernah kapok. Negara tercinta masih baik dan masih banyak orang-orang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Nanti Untuk kepastian hukumnya Pak diharapkan sampai Oh kapan itu? pasti dong. Ya, Beberapa biarpun waktu yang langit bakal runtuh, hukum harus ditegakkan. Kan Harapannya gitu. berapa lama Pak untuk kasus ini terselesaikan dengan baik oleh negara Pak? Ini udah 25 tahun. Harapannya sooner the better. Ya kan. Kalau nanti ternyata lama juga, ya sudah lah. Apa boleh buat? Kita kan nggak berani melawan negara, mana berani kita. Jadi Kalau upaya hukum misalnya lanjutannya 2024, Pak kalau status Lu jangan bawa 2024 lu apaan lu? Presiden kalau ganti jalan di gitu tempat, Pak. upaya hukum lanjutannya akan seperti apa Pak? Udah nggak ada. Kalau upaya hukum lanjutan kan sudah selesai. Ya kan. Dan saya paling ngadu ke Tuhan, masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta, kita harus jaga bersama. Udah ngadu Presiden Tuhan. ganti Juf, gimana kalau Pak? nanti di- Presiden ganti masih mau Oh tetap iya mengajukan. dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, di rootnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, di root yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara, bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya kalau ini Pak, yang kemarin kayak kadang selalu disangkut pautkan nih Pak Yusuf sama keluarga Centana waktu itu berapa dulu Ya gimana bisa namanya, Pak? diperiksa, kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi, gitu kan.
Ya, Pokoknya nggak ada afiliasi sama keluarga Cendana ya? tidak ada Bu Menteri. Ya, saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif. Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong. Saya cuma rakyat. Ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan. Kalau enggak, ya udahlah. Saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800M tapi 179? 179 saya nggak mau. Kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Berapa tuh Pak? 800M? 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap bayarlah. Kalau enggak kan siapa yang berani borgol? Berarti saat ini 800M ya Pak ya? Kurang lebih. Nanti direkalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya bisa 600M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400M, 389 sesuai berita acara. Nanti dipanggil lagi nggak Pak di kantornya Pak Mahfud? Pak Mahfud manggil lagi nggak setelah ini? Jadi kapan Pak dipanggil Pak Mahfud? Minggu ini ya Pak? Dari Bloomberg. Sore Pak dipanggil lagi Pak. Jam 4 sore dipanggil Pak. Pak, foto dulu Pak, agak maju dulu Pak. Tapi mau wawancara sama Bloomberg eksklusif Pak. Jam 4 sore ya Pak? Pak Yusuf tangannya dilambaikan. Lagi. Bener Pak. Jam 4 nanti Pak. Di mana Pak? Cepat. Di mana Pak? Sini, di sini jam 4 Pak ya. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Kartu nama Kita doain aja ya. Oke. Mau nanti lagi Pak ya? Iya. Saya ikut Pak. Makanya Oh enggak lah. jangan ditulis dulu kalau mau berita. Makanya kita swap foto dulu nih Pak. Swap foto dulu Pak. Makasih, terima kasih. Hari ini jam 4 sore Pak? Yusuf Hamka tidak pernah fitnah orang. Insya Allah saya tetap amanah ya. Kalau orang-orang yang fitnah biar aja yang. Pak sekali lihat sini Pak. Pak, dadah Pak. Belakang Pak. Soal 30, soal yang 300 Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya nggak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya tinggal katanya pembayarannya. Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak Pak. Hah? Katanya di kendalanya udah dikasih Polhukam, dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamka ini. Nggak ada. Saya jadi verifikasi itu dan sudah membuat kesimpulan yang harus dibayar ini yang tidak sudah dikasihkan. Sudah dikembalikan berarti. Iya, karena Menteri Keuangannya kan minta kepastian, sudah saya kasih bayar. Tahu. 349 triliun itu kapan Pak Haji? Nggak lama-lama ya. Bagi spesial, bagi foto. Oke. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Menko Polhukam. Kan permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Tadi Pak Susmenko tanya angka utangnya nggak Pak? Oh, semua saya jelaskan. Saya jelaskan. Lo jangan foto gue manggil-manggil bayar lo. Pak, Untuk update-nya soal Kan duitnya gue cuciin 359 triliun. Pak berarti tadi bukan meminta tolong memo atau surat ke Kemenko Polhukam. Enggak. Betul, Saya cepat bilang, banget Pak pertemuannya. ya cepat karena elementary pendahuluan. Ya.
Berarti bukan soal minta tolong memo atau surat gitu ya Pak? Oh enggak. Beliau ingin menanyakan permasalahan dan insya Allah apakah hari ini atau besok saya akan dipanggil langsung Pak Mahfud. Nanti tanya Pak Mahfud berjalan. Soal update katanya bapak yang berhutang itu gimana Pak? Kayaknya lu orang udah pada dapat berita acara kesepakatannya, jangan belaga lagi. Udah lu baca di situ aja. Pak, katanya 700 M Pak utangnya Pak CMNP ke negara Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700 M gua kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Bagi bos, iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup kan. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti kan bapak apa namanya kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau bapak perusahaan bapak nggak berutang gitu, bapak punya proof-proofnya segala macam ya Pak. Proof dong. Mana sini Pak? Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula bos, ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wasyukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Tapi bikin kapok itu sakit di jalan tol nggak sih Pak? Nggak pernah kapok. Negara tercinta masih baik dan masih banyak orang-orang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Nanti di Kepastian hukumnya Pak diharapkan sampai Oh kapan itu? pasti dong. Ya, Berapa waktu biarpun yang bakal langit dialih, runtuh, hukum harus ditegakkan. Kan Harapannya gitu. berapa lama Pak untuk kasus ini terselesaikan dengan baik oleh negara Pak? Ini udah 25 tahun. Harapannya sooner the better. Ya kan. Kalau nanti ternyata lama juga, ya sudah lah. Apa boleh buat? Kita kan nggak berani melawan negara, mana berani kita. Jadi upaya hukum lanjutannya Pak, kalau status Lu jangan bobo 2024 lu apaan lu? Presiden ganti gitu Pak, upaya hukum lanjutannya akan seperti apa Pak? Udah nggak ada. Upaya hukum lanjutan kan sudah selesai. Ya kan. Dan saya paling ngadu ke Tuhan, masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta, kita harus jaga bersama. Udah ngadu Presiden Tuhan. ganti gimana? Kalau nanti presiden ganti masih mau Oh iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara, bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur-campur. Ya kalau ini Pak, yang kemarin kayak kadang selalu disangkut pautkan nih Pak Yusuf sama keluarga Centana waktu itu berawal dulu Ya gimana bisa Pak? diperiksa, kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi, gitu kan? Ya, Nggak ada afiliasi sama keluarga Centana ya? tidak ada. Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800 M tapi 179 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. berapa tuh Pak? 800 M 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap bayarlah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol? Nanti ini 800 M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti di rekalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya bisa 600 M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400 M, 389 sesuai berita acara. nanti dipanggil lagi nggak Pak di kantornya Pak Mahfud? Pak Mahfud manggil lagi nggak setelah ini? Jadi kapan Pak dipanggil Pak Mahfud? Minggu ini ya Pak? Belum Pak. Sore Pak dipanggil lagi Pak? Jam 4 sore dipanggil Pak. Pak, foto dulu Pak, agak maju dulu Pak. Tapi mau saya wawancara sama Bloomberg eksklusif Pak. Jam 4 sore ya Pak? Pak Yusuf tangannya dilambaikan. Ah, lagi. Bener Pak. Jam 4 nanti Pak. Di mana Pak? Cepat. Di mana Pak? Sini jam 4 Pak ya. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Kartu nama Kita doain aja ya. Oke. nanti balik lagi Pak ya. Iya. Saya ikut Pak. Makanya Oh enggak lah. jangan ditulis dulu kalau mau diberitahu. Makanya kita stok foto dulu nih Pak. Stok Iya foto Pak. dulu Pak. Mantap Pak.
Makasih, terima kasih. Hari ini jam 4 sore, Pak. Yusuf Hamka tidak pernah fitnah orang. Insya Allah saya tetap amanah ya. Kalau orang-orang yang fitnah biar aja yang. Pak, sekali lihat sini, Pak. Pak, dadah, Bapak. Belakang, Pak. Soal 30 soal yang 3 Yusuf Hamka, Pak, yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya 800 miliar, pelajari, saya nggak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya tinggal katanya pembayarannya. Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke bapak, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu yang dikasih Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya jadi verifikasi itu dan sudah membuat kesimpulan yang harus dibayar ini yang tidak sudah dikasihkan. Sudah dikembalikan bagi Iya, karena Menteri Keuangannya kan minta kepastian, sudah saya kasih dibayar. Jadi utang. Tahu. 349 triliun itu kapan Pak Haji? Nggak lama-lama ya. Iya. Bagi space yuk, bagi foto. Oke, ya. Tadi saya cuma dipanggil oleh Bapak Menko Polhukam. Kan permasalahan yang paling jelas apa dan saya jelaskan itu saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD. Ya, orang yang satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila negara benar, beliau pun juga berani berswasta. Ya, buat saya, ya insya Allah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, dan saya cuma minta keadilan. Mudah-mudahan saya percaya negeri tercinta kita ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Tadi Pak Susmenko tanya angka utangnya nggak Pak? Oh, semua saya jelaskan. Saya jelaskan. Lo jangan foto gue manggil-manggil bayar lo. Pak, untuk update-nya soal Kan duitnya gue cuciin 349 triliun. Pak, berarti tadi bukan meminta tolong memo atau surat ke Kemenko Polhukam. Enggak. Betul, Saya cepat bilang, banget Pak pertemuannya. ya cepat karena elementary pendahuluan. Berarti bukan soal minta tolong memo atau surat gitu ya, Pak? Oh enggak. Beliau ingin menanyakan permasalahan dan insya Allah apakah hari ini atau besok saya akan dipanggil langsung Pak Mahfud. Nanti tanya Pak Mahfud lebih jelas. Pak, soal update yang katanya Bapak yang berhutang itu gimana Pak? Kayaknya lu orang udah pada dapat berita acara kesepakatannya, jangan belaga lagi. Udah lu baca di situ Pak, aja. katanya 700 M Pak utangnya Pak CMNP ke negara Pak. Nah makanya kan saya bilang kalau 700 M gua kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti. Lagi iya dong. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup ke. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti kan Bapak apa namanya kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu Bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Mana sini, Pak? Saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula bos, ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wah syukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Tapi bikin kapok itu sampai di jalan tol nggak sih Pak? Nggak pernah kapok. Negara tercinta masih baik dan masih banyak orang-orang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Nanti kepastian hukumnya Pak diharapkan sampai Oh kapan itu? pasti dong. Ya, Berapa biarpun waktu yang langit bakal runtuh, hukum harus ditegakkan. Kan Harapannya gitu. berapa lama Pak untuk kasus ini terselesaikan dengan baik oleh negara Pak? Ini udah 25 tahun. Harapannya sooner the better. Ya kan.
Kalau nanti ternyata lama juga, ya sudah. Apa boleh buat? Kita kan nggak berani melawan negara, mana berani kita. Jadi Pak, upaya kalau hukum misalnya lanjutannya 2024, Pak, kalau status Lu jangan bobo 2024 lu apaan lu? Presiden kalau presiden kasusnya ganti dilanjutkan, gitu Pak, Pak. upaya hukum lanjutannya akan seperti apa Pak? Udah nggak ada, upaya hukum lanjutan kan sudah selesai, ya kan. Dan saya paling ngadu ke Tuhan, masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta, kita harus jaga bersama. Udah ngadu Presiden Tuhan. ganti Juf, gimana kalau Pak? nanti di- presiden ganti masih mau Oh Tetap iya dong, mengajukan. ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara, bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan Ya dicampur-campur. kalau ini Pak, yang kemarin kayak kadang selalu disangkut pautkan nih Pak Yusuf sama keluarga Centana waktu itu berapa dulu Ya gimana bisa tanggapannya, Pak? diperiksa, kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi, gitu kan? Ya, Pokoknya nggak ada afiliasi sama keluarga Centana ya? tidak ada. Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pak, kalau nggak dibayar 800M tapi 179 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. masih berapa tuh Pak? 800M 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap, bayarlah. Kalau enggak kan siapa yang berani borgol? berarti saat ini 800M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti dikalkulasi. Sebenarnya